Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Bukhari, Arbaatun Hidayah, Indah Oktavilia, Insaniatus Sholihah, dan Syaiful Ma'arif. Kami dari kelompok 3 akan menyuguhkan sebuah materi yang berjudul Pendekatan Hermeneutika. Pengertian hermeneutika. Hermeneutika adalah kajian tentang kaidah-kaidah umum untuk menafsirkan Bible, dan tujuan utama dari hermeneutika dan metode-metode takwil Yahudi dan Nasrani sepanjang sejarahnya adalah untuk menyingkap kebenaran dan nilai dari Bible. Pada awalnya, hermeneutika digunakan oleh kalangan agamawan. Melihat hermeneutika dapat menyuguhkan makna dalam teks klasik, maka pada abad ke-17 kalangan gereja menerapkan telaah hermeneutika untuk membongkar makna teks pada Injil. Karakteristik pendekatan hermeneutika yaitu metode dan seni penafsiran teks secara umum atau kalimatnya sebagai simbol teks itu. Metode yang memadukan dan menggabungkan antara filsafat dan kritik sastra ataupun sejarah. Metode yang bertujuan mencari makna yang terkandung dalam teks, namun yang dicari oleh hermeneutika ialah yang memiliki makna yang bernilai karena terkait dengan upaya penghargaan atas esensi manusia. Selanjutnya yaitu ada metode yang menafsir individualis sekaligus objek idealis dan mengakui keragaman level metafisika. Memiliki fungsi pembebasan. Metode hermeneutika sebagai salah satu metode kritis lebih dekat pada spirit metode ilmu-ilmu fisika. Tokoh-tokoh hermeneutika dan hasil pemikirannya. Yang pertama, ada Sheikh Layermeser. Menurut Sheikh Layermeser, tugas hermeneutik adalah memahami teks sebaik atau lebih baik daripada pengarangnya. Dan memahami pengarang teks itu lebih baik daripada pengarangnya sendiri. Dan memahami pengarang teks lebih baik daripada memahami diri sendiri. Yang kedua adalah Wilhelm Dilthey. Menurut Wilhelm Dilthey, hermeneutika adalah teknik memahami ekspresi tentang kehidupan yang tersusun dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, ia menekankan pada peristiwa dan karya-karya sejarah yang merupakan ekspresi dari pengalaman hidup di masa lalu. Yang ketiga ada Hans Georg. Hermeneutik, menurutnya, itu lebih kepada usaha memahami dan menginterpretasi sebuah teks. Hermeneutik merupakan bagian dari keseluruhan pengalaman mengenai dunia. Dan yang terakhir adalah Jürgen Habermas. Menurut Habermas, pada dasarnya membutuhkan dialog. Sebuah proses memahami adalah proses kerjasama di mana pesertanya saling berhubungan diri satu dengan yang lainnya secara serentak di Lebenswelt atau dunia kehidupan. Itu keempat itu prinsip paham hermeneutika. Analoginya gini, kita bisa ambil dunia ini adalah untuk memahami dan menginterupsi realita atau memutus realita. Berikut adalah beberapa prinsip hermeneutika. Prinsip hermeneutika ada 3, yaitu 1. Yaitu kaum hermeneutika berkonsentrasi pada makna yang ada pada sebuah tradisi atau berkonsentrasi pada pengalaman yang ada pada sebuah tradisi. Nah, pandangan ini berbeda dengan fenomenologis yang menerapkan makna ada pada kesadaran seseorang. Jadi kalau fenomenologis yang menerapkan makna pada kesadaran orang, kalau hermeneutika itu sendiri pada pengalaman yang ada pada sebuah tradisi. Terus yang kedua yaitu bahasa. Bahasa adalah pusat kekuatan manusia yang dimana menurut Gadamer ada atau Baing yang bisa dimengerti adalah bahasa. Tanpa bahasa tidaklah mungkin memahaminya. Jadi kalau bahasa nasional ya bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu dalam tradisi hermeneutika, subjek dan objek tidak bisa dipisahkan.
tetapi malah terlibat dalam hubungan komunikatif. Konstruksi itu makna berdasarkan pada intersubjektivitas dan dalam konteks tempat kejadian fenomena. Jadi subjek dan objek itu tidak bisa dipisahkan, malah saling bererat terlibat dalam hubungan komunikatif. Terus selanjutnya, peran pendekatan hermeneutika dalam studi Islam. Kesejarahan Al-Quran dan hermeneutika menyatakan bahwa secara keilmuan, titik muara dari upaya menafsirkan Al-Quran dengan metode ini, hermeneutika itu, dimulai sejak ulama-ulama halaf hingga kontemporer, seperti Hasan Hanafi yang telah berupaya dengan baik memanfaatkan teori-teori kontemporer dengan pendekatan hermeneutika. Aktivitas dalam ilmu tafsir yang menekankan pemahaman teks semata tanpa mau mendialogkannya dengan realitas yang timbul ketika teks itu dikeluarkan dan dipahami oleh pembacanya. Misal menggadaikan bahwa ilmu tafsir tidak menempatkan teks dalam dialektika atau konteks dan kontekstualisasinya. Teks Al-Quran akan sulit dipahami oleh berbagai pembaca lintas generasi. Generasi ke generasi kan terus melakukan pembaruan. Nah, dengan adanya keterbatasan ini, ditambahkan lagi dengan mengaitkan fakta bahwa mereka dibatasi dengan segenap aturan normatif, aturan yang dihubungkan dengan pelanggaran terhadap hukum, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Diperkenalkan oleh para tokoh, salah satunya adalah Hasan Hanafi. Hermeneutika dalam pemikiran Islam pertama-tama itu diperkenalkan dalam karyanya yang berjudul Les Méthodes de Exégèse. Isai sur ialah sensation fermentation lo comprehension dan usul al-fiqih. Sekalipun tradisi hermeneutik telah dikenal luas di berbagai ilmu-ilmu Islam tradisional. Sekian dari kami. Jika banyak tutur kata yang salah, baik dalam menjelaskan maupun pengejaan, kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.